Pimpinan untuk generasi muda itu adalah latihan bersama, mencapai tujuan bersama secara solid, Betul. secara satu kesatuan. Nah, untuk bisa menjadi satu kesatuan, satu arah, satu organisasi, itu butuh kepemimpinan. Adik-adik sekalian kan bisa mempersiapkan lebih dulu, ya, persiapkan diri lebih baik, gitu ya. Dan memang ada standarnya, tapi tidak usah khawatir, semua pasti akan difasilitasi dengan baik. Kita pengen mencetak generasi yang ready to use. Ya, jadi teman-teman pengguna kita nggak akan ngajarin lagi, tapi langsung bisa siap untuk digunakan atau bekerja. bisa digunakan untuk bekerja. Halo people, selamat pagi. Kembali di Ngobras, kali ini di Special Edition Ngobras Goes to Campus. Bersama saya Bening yang saat ini sudah berada di salah satu kampus top di Kota Semarang. Universitas Diponegoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, hari ini kita akan memiliki perbincangan yang tentunya sangat menarik dan bermanfaat, khususnya bagi para Gen Z, generasi penerus bangsa dan juga calon-calon pemimpin masa depan. Tentunya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang sudah siap menjadi rumah bagi para Gen Z untuk memperdalam keilmuannya, khususnya di bidang ilmu sosial dan juga ilmu politik, bukan hanya dari sisi teorinya saja, tetapi hingga ke praktisnya. Nah, ini membuka peluang dan kesempatan yang sangat besar untuk para Gen Z agar bisa semakin mengasah soft skill-nya dan mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan. Sayangnya, data menurut BPS sebesar 20,31% generasi muda di usia 15 hingga 24 tahun masih berada dalam status NEET, not in education, employment, or training. Yuk, kita lihat bagaimana FISIP menyikapi fenomena ini dan bagaimana FISIP mengupayakan agar mahasiswanya siap menjadi generasi pemimpin masa depan. Hari ini kita lagi ada di FISIP Universitas Diponegoro. Yuk coba kita ajak ngobrol sosok yang sangat menginspirasi di FISIP Diponegoro. Di sana ada Pak Dekan, coba kita sapa bareng. Selamat pagi, Pak Dekan. Selamat pagi, Mbak Bening. Thank you ya. Selamat pagi. Thank you ya. Selamat datang di kampus saya, salah satu kampus terkeren ya. Sama anak-anak nih, calon pemimpin nasional. Wah, guys. keren sekali. Terima kasih banyak Bapak. Kami telah Mbak disambut Bening. dengan sangat Siap. hangat ya. Karena Kapan sudah datang barusan ini? baru saja Oke. Bapak, baru saja Bapak. Ya, thank you Nah, ya. ini dia people, Halo, guys. sosok yang sangat menginspirasi kita, Dekan Oke. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Bapak Teguh Yuwono. Selamat pagi, Oke, Bapak. selamat pagi guys. Thank you guys sudah datang ke FISIP. Ini salah satu ruangan andalan kita. Ruangan andalan menjadi ikon mungkin Bapak. Icon. Jadi Ini icon bukan sembarang lobby kan. Nah, Bukan lobby yang sembarang lain lobby. kan biasa. Ini luar biasa. luar Kenapa? biasa. Buka 24 jam. Buka 24 jam, sudah Iya, seperti lobby udah hotel ya hotel. Bapak ini. Masih ini jam segini nih, lihat nih. Coba di shoot yang sana. Yang sana juga itu full ya, apalagi ini awal kuliah ya. Ya. Jadi banyak yang bisa kita tawarkan. Jadi kuliah di FISIP Undip ini adalah kuliah berbasis kepada kenyamanan. Kenyamanan karena mahasiswa sangat aktif berkegiatan ya Iya, Bapak. satu kenyamanan, dua pelayanan, tiga kebahagiaan. Kebahagiaan luar biasa. Cantik-cantik semua kan itu bahagia semua. Coba di-shoot semua dulu. Ceria Ini semuanya ya Tidak Bapak. kalah dengan seleb-seleb di Jakarta kita Tidak ya. kalah dengan saya di Jakarta, betul sekali. Ya gimana Bapak. Mbak Bening? Apa yang bisa Dan aku bantu nih? Kami tadi sudah sedikit jalan-jalan di sini ya Bapak, dan ketika saya dulu masih kuliah di sini Ya. sekitar tahun 2019 Wah, sangat berbeda beda Bapak. ya, It changed a beda. lot in a positive Yes. way tentunya ya Bapak. Yes, Di sini mulai dari Mm-mm. buildingnya, facility-nya, bahkan kualitas mahasiswanya Bapak. Iya, oke. Sedikit cerita, kami itu sering Iya. berjumpa dengan mahasiswa FISIP Undip di kantor, bahkan di luar Weh. kantor, luar biasa. Di Idenya, Offline, inovasinya offline, online betul. juga. Wawasannya luas Hmm. sekali dan yang terpenting jiwa leadership-nya luar biasa. Ini Keren gimana ya. ya Bapak? FISIP Jadi- ini menanamkan jiwa leadership Iya, kepada jadi mahasiswanya. begini loh guys. Ilmu sosial, ilmu politik itu kan kuncinya kan interaksi ya. Betul. Siapapun yang ingin memenangkan proses interaksi, proses komunikasi itu harus mengedepankan kemampuan berinteraksi, berkomunikasi dengan banyak Betul. pihak. Oleh karena itu membutuhkan tadi itu pola-pola relasi, pola-pola diskusi. Betul Nah, sekali. itulah perlunya leadership, perlunya kepemimpinan. Nanti siapapun yang kuliah di sini nanti akan kita ajari ya, bagaimana teknik melakukan interaksi dengan orang, Betul. bagaimana berdiskusi, bagaimana mengelola
organisasi. Nah, salah satunya adalah mereka diajari belajar kelompok, belajar bersama-sama, berkomunikasi, latihan presentasi, latihan public speaking. Betul sekali. Bahkan kayak Mbak Bening ini latihan tampil di depan media. Wah, karena apalagi, memang skill ya, ini dibutuhkan sekali ya, apalagi Bapak kita zaman kan sekarang. punya prodi yang memang khusus ya berbicara Betul. mengenai media. Kita punya ilmu komunikasi yang orang-orang bisa belajar tentang banyak hal mengenai strategi berkomunikasi, mengenai bagaimana berbicara di depan kamera, Betul. di depan kaca, layar kaca dan Betul sebagainya. sekali. Kita juga punya bisnis, mereka yang bisa berkuliah di bisnis. Kita juga punya stok yang untuk pemimpin-pemimpin kita, ada Nah, yang ini dia. politik ya, ada yang Betul. pemerintahan, itu juga tidak kalah hebatnya. Betul. Kita juga punya hubungan internasional. Hubungan internasional? Ini saya kira ini wajah-wajah kita nih, lihat ini wajah-wajah internasional semua atau nih? Ini layaklah untuk ke Eropa, ke Amerika. Siap go Dan internasional kita, ya, iya, Bapak. siap go internasional. Kita juga punya satu prodi lagi yaitu public administration, administrasi publik yang saya kira ini bisa berjalan dengan baik. Lalu menurut Bapak sendiri, apa sih arti kepemimpinan untuk generasi muda? Kepemimpinan untuk generasi muda itu adalah latihan bersama, mencapai tujuan bersama secara solid, Betul. secara satu kesatuan. Nah, untuk bisa menjadi satu kesatuan, satu arah, satu organisasi, itu butuh kepemimpinan. Betul Jadi sekali. kepemimpinan adalah interaksi antara mereka yang bersama-sama di dalam sebuah kelompok, Betul. organisasi, untuk mencapai tujuan bersama. Kalau nggak betul sekali. mampu mencapai tujuan bersama, ya berarti nggak ada kepemimpinan. Nah, itu dia Gitu, betul kira-kira. sekali. Karena saya lihat ini mahasiswanya semuanya suka berkomunikasi, brainstorming. Makanya Yes. tempat-tempat seperti Iya. lobby ini sangat dibutuhkan Sangat ya Bapak dibutuhkan. untuk Ini generasi keren-keren zaman ini. sekarang. Sampai malam nih mereka biasanya Yes. aktivitasnya dan akan membuat kita lebih developing ya. Lalu bagaimana FISIP untuk mendukung para mahasiswanya agar memiliki jiwa kepemimpinan yang siap menjadi pemimpin Baik, di yang masa paling depan? penting adalah mereka harus berlatih berorganisasi. Jadi saya selalu dorong, jangan hanya belajar di dalam kelas, tapi belajar ke luar kelas, belajar ke organisasi. Ada proses berinteraksi dengan Betul orang, ada latihan berdiskusi, latihan Betul. mengambil keputusan, latihan berkomunikasi, bahkan latihan konflik manajemen ya, Yes, latihan betul sekali. latihan mengelola konflik dan sebagainya. Itu kita ajari. Betul. Jadi mereka Mbak Bening sangat aktif, tidak hanya di dalam kelas tetapi di luar kelas, bahkan berinteraksi dengan banyak orang ya, tidak hanya dari satu fakultas. Maka itu kemudian saya buka di belakang, nanti kita bisa lihat, Oke, bisa kita akan cek. lihat. Ada outbound facilities, ada Wow. outdoor facilities, Yes. semua bisa kita gunakan. Semua dipakai untuk mengembangkan diri dalam rangka menciptakan satu kemampuan berorganisasi, berkepemimpinan, dan berkorelasi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Saya sangat setuju Bapak, karena ketika Betul. nanti kita terjun ke dunia kerja ya Bapak, mahasiswa ini akan diuji begitu ya. Apakah Yeah. mereka itu menguasai skill bukan hanya dari teorinya saja, tetapi Yeah. dari segi praktisnya Betul, Bapak. itu karena orang kan tidak mungkin sukses sendirian. Betul. Kamu nggak bisa sukses hanya sendirian, tetapi berkelompok, berorganisasi bersama-sama, menyusun, mencapai tujuan bersama. Itu poinnya kira-kira. Oke, baik Bapak. Nanti kita akan lihat fasilitas penunjang apa saja Oke. yang dimiliki oleh FISIP untuk mensupport mahasiswanya. Oke, Mari silakan Bapak. kita cek. Oke. Masih berbicara Oke. tentang kenyamanan mahasiswa ya Ya. Bapak. Ada Oke. aviari, bahkan saya baca di sini kawasan Ya. tanpa asap rokok Bapak. Itu kan program dunia ya, kebijakan SDGs ya, Sustainable Development Goals, bahwa dunia harus sehat, Betul. harus pro lingkungan. Nah, Betul. ini salah satunya adalah kita mendorong mengikuti kebijakan rektor dan juga kebijakan tingkat nasional, bahwa mendorong supaya lingkungan bersih, maka ada kawasan tanpa rokok, KTR. Ya, ini juga tidak mudah ya. Kampanye ini awalnya juga tidak mudah, banyak yang juga perokok juga tidak happy, Iya, tapi betul. pelan-pelan akhirnya kita bisa berjalan dengan baik. Dan ini semua kita tulis ya, ini kawasan tanpa rokok semua di kampus di sana, di atas, di sana, semua lengkap ya. Betul sekali. Jadi ini dalam rangka memastikan bahwa siapapun yang kuliah di FISIP Undip akan sehat, akan kuat, dan akan jaya. Ini yang paling Sehat, penting, Mbak Bening. kuat, jaya itu nanti akan menentukan bagaimana kita mempelajari semua pelajaran dengan sangat kondusif. Betul ya Bapak? Siap. Yuk kita lanjut Oke. ke salah satu fasilitas lainnya. Oke. Nah ini Oke. yang baru juga ya Bapak ya. Apa ini? Ya, ini kan saya tadi umumkan ya di medsos saya bahwa kita punya banyak keajaiban, kenyamanan berkuliah di FISIP FISIP Undip. Undip. Jadi kita tidak hanya bicara soal akademik juga, tapi juga dukungan ya. Untuk Betul. bicara prestasi akademik kita harus
melakukan pendukungan. Yes, Oleh betul karena sekali. itu ini sebetulnya bagian dari pengembangan institusi kita, yaitu yang FISIP ini kan pro green metric, pro lingkungan. Saya memimpin dengan pro prestasi, pro environment, pro difabel. Ini juga nanti difabel ini bisa diakses karena kita punya lift semua. Mereka bisa turun sampai sini, bahkan liftnya juga bisa sampai situ. Ini juga sudah saya siapkan nanti segera nanti yang difabel friendly ya, Bapak? Difabel bisa akses. Betul. Kemudian ini sudah bisa dipakai mahasiswa ya, ini full facilities juga. Ini sebetulnya kemana? Ini sebetulnya kan hanya satu dari sekian belas fasilitas yang kita buat ya. Yes, Jadi betul. kalau kita lihat di sini, ini barusan kita kemarin resmikan, ini belum lama, ini baru 1 minggu ya, belum ada 1 minggu. Ini adalah kontribusi dari komitmen alumni untuk membantu kita. Jadi ini dari alumni dan ini kita siapkan supaya mahasiswa nanti bisa berkembang dengan baik. Sama yang atas ya, itu yang atas sudah kita desain seperti kafe. Jadi nanti kalau malam itu langsung nyala sehingga mahasiswa bisa betah di sini, sehingga kita bisa berkembang dengan suasana yang nyaman, bisa memajukan kampus kita. Ya, betul sekali. Gitu. Lalu aktivitas apa Bapak yang dilakukan oleh mahasiswa yang diharapkan dengan adanya fasilitas baru ini? Saya kira yang paling penting adalah fasilitas ini kan membantu mahasiswa untuk mengembangkan diri, untuk membaca, menulis, berdiskusi. Tadi kan saya bilang, FISIP itu kan kelebihannya kan kerja kelompok, Betul. kerja kolaboratif. Betul. Makanya ini namanya kan co-working space, kolaboratif working space, tempat yang bekerja untuk bersama-sama, ada diskusi, ada berbagai macam peran-peran dan sebagainya. Nah, termasuk fasilitas kita kan punya, ini yang ada, kita punya masjid di sana, kita punya fasilitas, itu lengkap ya, kita tempat ibadah ada, tempat rekreasi ada, tempat studi ada, di PKM juga sana, perpustakaan itu nanti 3 lantai juga milik kita gunakan untuk mahasiswa, semua fokus di sana. Jadi lantai itu adalah lantai perpus, lantai pembelajaran, pusat kegiatan mahasiswa juga ada di sana. Jadi dari aspek itu saya kira kita ready, kualitas dosen keren, kualitas teknik kita ya keren, apalagi kan tagline kita kan FISIP Undip melayani. Yes, betul sekali Bapak. Jadi apapun kita selesaikan, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan, kita diskusikan, kita cari jalan keluar, dan itu menjadi modal untuk mereka belajar di luar kampus. Keren sekali. Jadi memang untuk menjadi generasi masa depan sebagai calon pemimpin bangsa, memang fasilitas dan kenyamanan itu akan sangat menunjang mahasiswa ya Bapak. Didukung dengan ya tadi, ini kan ada hardware, ada software. Hardware-nya kan fasilitas itu. Software-nya adalah mereka berinteraksi dengan dosen, pembelajaran, banyak membaca, banyak berinteraksi, berdiskusi, mencari pengalaman, praktek di lapangan, eksperimen. Saya kira itu yang memperkuat kemudian mereka bisa berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Betul. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi, mungkin kita bisa sambil lihat fasilitas yang lainnya Bapak. Oke, thank you. Ini adalah lab admisi bisnis kewirausahaan. Luar biasa. Nah, lab kita ini juga, ini anak-anak kita ini cantik-cantik juga. Selamat pagi semuanya. Ya. Ini yang setiap hari melayani teman-temannya, ada penugasan. Mereka menjaga lab, kemudian karena apa? Perlu dilakukan pelatihan bergantian kan, jumlah mahasiswa kan banyak. Sementara lab ini kan menampung dalam satu kelompok itu sekitar 25 sampai 30 mahasiswa, sehingga kita nanti bisa duduk-duduk di sini ya. Ini hasilnya seperti ini kerja mahasiswa ini. Ini semua produk yang dihasilkan oleh mahasiswa Bapak. Mahasiswa. Termasuk ini hari ini yang saya pakai ini luar FISIP. Biasa, wow. Ini apa ya ini? Jaket. Varsity namanya. Varsity yang baru ini Varsity. Ini adalah FISIP yang lahir 1969. Jadi DS kita adalah 1 Januari 69 dan ini adalah salah satu fasilitas yang kita gunakan. Jadi mereka bisa memproduksi juga. Di sini ada sablon, ada kaos di sana dengan mesin-mesinnya. Di sini juga ada mesin jahit yang mereka bisa melakukan proses pembelajaran. Nah, ini penting bagi mahasiswa supaya nanti begitu mereka keluar dari perkuliahan mereka bisa mempraktekkan di lapangan. Siap kerja, menjadi generasi muda yang siap kerja. Ini yang kita pakai ini sumbangan alumni ini. Semua jadi, ini Pak? Iya, ini alumni ini. Ini kayu jati ini, coba kita coba. Kontribusi dari alumni, yuk kita coba. Kita coba. Nah, duduk di sini. Mereka nanti kalau kerja di sini nyaman. Berkelompok, misalnya 4 atau 5 kali 4 kan 5 kali 4 20. Dijelaskan oleh dosennya, kemudian baru dipraktek nih. Praktek di sana, praktek di situ.
termasuk bagaimana mereka berkembang, termasuk yang alat-alat ini mereka nanti akan gunakan ketika proses perkuliahan berlangsung. Betul sekali Bapak. Jadi dengan banyaknya fasilitas di FISIP Undip ini ya Bapak untuk menunjang mahasiswa semuanya. Lalu menurut Bapak skill apa yang paling penting untuk dimiliki oleh mahasiswa? Yang paling penting adalah mahasiswa alumni kita tuh bisa menjadi alumni yang memiliki kapasitas yang lengkap. Itu sering kita sebut dengan istilahnya komplit ya, alumni yang komplit. Memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, memiliki kemampuan sebagai entrepreneur yang bagus, dia punya kemampuan untuk menjadi pemimpin yang bagus, terbuka, kemudian dia menjadi seorang komunikator profesional, menjadi leader juga, tadi kamu tanya soal leadership, menjadi entrepreneur, thinker, dan juga educator. Jadi siapapun yang kuliah di FISIP ini kira-kira akan mampu mendapatkan dari yang alumni dengan stratifikasi komplit tadi itu. Ya, betul sekali. Selain penguasaan kewirausahaan, Bapak mungkin ada lab lain yang kita bisa lihat ya Bapak? Ada lab lain yang kita bisa main seperti kalau kita lihat televisi kita bisa produk seperti itu. Oke, siap Bapak. Kita bergeser ke sana ya? Kita bergeser ke lab selanjutnya. Kita bergeser ke lab komunikasi. Ya. Halo guys, welcome to Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip Semarang, salah satu kampus yang diakui secara global karena FISIP Undip tahun 2024 ini masuk dalam QS World Ranking yang masuk dalam 500 plus dunia, sehingga kita masuk dalam kategori World Class Faculty. Saya Teguh Yuwono, Dekan FISIP Universitas Diponegoro, menyampaikan terima kasih kepada para dosen, para tendik, dan para mahasiswa, tentu para tamu yang berkenan hadir dan bergabung bersama kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi, thank you untuk joining dengan kita. Bersama kami, FISIP Undip berjaya di dunia. Thank you guys. Halo people, masih di Ngobras. Setelah tadi kita sudah berbincang bersama Pak Dekan dan melihat beberapa sudut FISIP yang tentunya sangat keren dan membuat saya terpukau begitu ya. Sekarang waktunya kita untuk ngobrol bareng bersama dua orang dosen yang sangat keren dan juga hebat, tentunya juga kekinian sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Gen Z zaman now ya. Sekarang kita sudah bersama dengan Mas Agus Naryoso dan juga Mbak Dina Lestari. Selamat pagi Mas Agus dan juga Mbak Dina. Mas Agus dan Mbak Dina, sangat terpukau saya dengan FISIP zaman now ya, karena dulu saya terakhir kuliah di sini sekitar tahun 2019 ya. Waktu itu FISIP memang sudah sangat keren ya, karena kita tahu mahasiswa itu banyak memperbincangkan FISIP itu terkeren se-Undip gitu ya. Dan ternyata di saat ini saya menginjakan kaki kembali di alma mater tercinta, FISIP sudah semakin keren.
bangunannya, fasilitasnya, bahkan mahasiswanya pun juga sekarang semakin keren begitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat informasi, itu semuanya masyarakat sudah mulai terpapar Mbak Dina dan Mas Agus, informasi di media sosial khususnya. Kadang saya buka di media sosial, di beranda, suka lewat konten dari Visip Undip, bahkan mungkin dari akunnya Pak Dekan, betul ya. Dan komentarnya saya baca keren-keren. Aduh, nitip komentar dulu di sini, siapa tahu besok jadi mahasiswa Visip Undip begitu ya. Ah, di sini nitip dulu komentarnya, doain ya semoga keterima jadi mahasiswa Visip Undip. Nah, ini yang menarik. Gimana caranya biar kita bisa masuk ke Visip Undip? Ada pendaftaran lewat jalur apa saja dan apa yang perlu disiapkan? Oke, terima kasih Bening. Selamat datang kembali di kampus. Terima kasih. Mungkin agak berbeda dengan yang dulu ya. Sangat berbeda. Ya. Fasilitas ini kita sediakan buat teman-teman supaya mereka nyaman belajar. Betul. Dan tentunya nanti mereka bisa lulus dengan prestasi yang bagus ya. Betul. Kalau untuk masuk ke Undip ya, terutama masuk ke Visip Undip ada beberapa jalur yang disediakan. Ya teman-teman semuanya, untuk pendaftarannya dulu ya. Pendaftarannya sudah dibuka sejak tanggal 4 sampai dengan nanti berakhir di 18 Februari untuk SNBP, Seleksi Nasional yang kita biasa selenggarakan ya. Terus kemudian juga ada beberapa jalur yang lain ya, teman-teman juga bisa masuk melalui jalur SNBT dan juga teman-teman bisa masuk melalui jalur UM ya. Nah, kalau itu biasanya dibuka di periode bulan Februari sampai dengan nanti bulan Juni. Ya, terus kemudian nanti kita akan masuk kuliah di tanggal 11 Agustus 2025. Untuk teman-teman semuanya yang mau mendaftar, silakan. Pendaftarannya masih dibuka sampai nanti dengan tanggal 27 Maret 2025. Nah, kira-kira bagaimana peluangnya ya? Teman-teman semuanya sebenarnya kalau kita bicara peluang, semua punya kesempatan yang sama untuk masuk ke sini. Asalkan punya effort dan kemudian juga punya prestasi yang bagus, dan ketika mengerjakan soal-soal di ujian itu teman-teman bisa. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa masuk dan bersaing di situ? Visip Undip punya 5 program studi dan masing-masing itu punya animo pendaftar yang banyak. Baik. Tapi jangan pesimis Bening ya. Dengan doa, usaha, dan niat yang sangat besar, teman-teman bisa masuk ke sini. Pasti akan berhasil ya Mas Agus. Ada 5 program studi yang kita buka untuk teman-teman di S1. Yang pertama adalah administrasi publik, kemudian yang kedua adalah ilmu pemerintahan, kemudian ada ilmu komunikasi, tempat Bening kuliah dulu. Iya, betul. Kemudian ada administrasi bisnis dan juga ada hubungan internasional. Ya rata-rata memang faktanya ya animo pendaftar di masing-masing program studi di Visip itu jumlahnya mencapai di atas 1.500-an lah untuk satu jalur masuk. Ya. Kalau contohnya seperti kemarin itu rata-rata yang masuk ke sini itu ada di kisaran untuk semua jalur ya, mulai dari SNBP, kemudian SNBT, terus kemudian UM, terus kemudian IUP, terus kemudian juga ada jalur yang lain yang saya ceritakan detail namanya jalur SBUB, Seleksi Bibit Unggul Berprestasi. Kalau kita akumulasi di tahun 2025 itu rata-rata minatnya ada di angka 5.000. 5.000 pendaftar di Visip Undip ya. Di Visip Undip di 5 program biasa. Studi itu rata-rata ada di 5.000. Luar biasa. Nah, untuk jalur seleksi mandiri ya teman-teman semuanya, pendaftarannya akan dibuka sampai dengan 10 April 2025. Tentunya buat teman-teman siapkan diri mulai dari sekarang, jangan sampai syarat-syaratnya itu ketinggalan. Ya supaya teman-teman bisa masuk sesuai dengan yang diinginkan. Yang pastinya ya meskipun tingkat persaingannya tinggi, kalau kita punya keinginan yang kuat, usaha pasti akan berhasil. Pasti akan berhasil. Jadi memang bisa disiapkan dari sekarang ya Mas Agus. Ya. Tentunya karena banyak sekali jalur yang bisa kita pilih ya, yang bisa dilalui oleh calon-calon mahasiswa mungkin yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Sekarang saatnya untuk mempersiapkan diri dan jangan sampai terlewat informasi terkait dengan jalur pendaftaran di Visip Undip. Nanti kita akan kembali ke Mas Agus, tapi sebelumnya, halo Mbak Dina. Halo Mbak Dina. Kalau tadi Mas Agus sudah menjelaskan berbagai macam cara untuk kita masuk mendaftar menjadi mahasiswa Visip Undip, sekarang saatnya kita menanyakan kepada Mbak Dina. Saya dengar nih Mbak Dina, katanya Visip Undip menawarkan suatu program kepada para calon mahasiswa kalau yang mau kuliah dengan suasana internasional, begitu ya Mbak Dina. Ya. Mungkin bisa diceritakan apa itu programnya? Ya, betul sekali Mbak Bening. Jadi kita ada program IUP atau International Undergraduate Program, ya. Di mana di IUP ini penekanannya lebih ke international exposure ya. Dan jadi bahasa pengantar di perkuliahan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian
Para mahasiswa sekitar di semester 4 atau 5 akan melaksanakan exchange, ya. Dan tentunya di situ akan menjanjikan bahwa mereka akan mendapatkan pengalaman internasional yang lebih. Dan jalur masuk untuk IUP ini kita kebetulan akan membuka pendaftaran di tanggal 22 Februari sampai dengan 10 April 2025. Dan kemudian seleksi akan dilaksanakan tanggal 15 April sampai dengan 17 April 2025. Dan pengumuman untuk program IUP akan dilaksanakan di 30 April 2025. Wah, keren sekali. Jadi program IUP International Undergraduate Program ini berarti akan mengajak mahasiswa memiliki pengalaman internasional ketika berkuliah itu ya. Karena menggunakan pengantar bahasanya adalah bahasa Inggris di semua mata kuliahnya. Iya, di semua mata kuliahnya. Berarti bukan hanya mahasiswa saja yang harus fasih berbahasa Inggris, tetapi juga dosennya pun juga menggunakan bahasa Inggris untuk mengajarkan kepada mahasiswanya. Keren sekali. Lalu apakah ada program-program penunjang di jurusan IUP ini, Mbak Dina? Ya, tentunya ada, Mbak Bening. Kita ada visiting lecturer, kemudian kita juga ada summer course ya, Mas Agus ya, yang mana program itu selalu diadakan di setiap tahunnya. Setiap tahun? Ya, dan kebetulan untuk program IUP kita ada di 4 program studi ya Mas Agus. Ada di Departemen Ilmu Komunikasi, kemudian Departemen Administrasi Bisnis, kemudian Departemen Administrasi Publik, dan Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan. Jadi ada 4 prodi yang menawarkan program IUP. Keren sekali ya Mbak Dina. Lalu apakah ada sesuatu yang bisa dikatakan kepada calon mahasiswa kita ini, karena kadang masih ada yang suka takut, Mbak Dina, ini kalau misalnya mau daftar IUP nggak bisa bahasa Inggris nanti dimarahin nggak ya? Atau memang ada standar tertentu dan tes tertentu yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa? Ya, tentunya kalau tesnya pasti untuk program IUP tesnya pun juga berbahasa Inggris, tapi adik-adik sekalian kan bisa mempersiapkan lebih dulu ya. Masih ada waktu nih dari pendaftaran sampai ke seleksi. Nah, di situ persiapkan diri lebih baik gitu ya. Dan memang ada standarnya terkait dengan TOEFL sekitar 500 lebih ya Mas ya untuk ujian IUP-nya. Tapi tidak usah khawatir, semua pasti akan difasilitasi dengan baik di FISIP. Wah, keren sekali. Jadi untuk teman-teman nih calon mahasiswa FISIP Undip yang mungkin ingin masuk ke IUP ya, International Undergraduate Program, bisa disiapkan dari sekarang. Mungkin bisa belajar tes TOEFL-nya dari sekarang dan mempersiapkan semua syaratnya mulai dari sekarang. Dan gitu ya, Mbak Dina. Untuk pendaftaran bisa bisa cek nih di pmb.undip.ac.id. Nah, di situ bisa dicek semuanya, nanti ada syarat-syaratnya juga tertera di situ ya, Mbak Dina. Nanti di website itu lengkap semua informasinya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa melalui live chat, bisa ada gitu. Sepertinya harus bikin akun dulu, baru nanti akan bisa live chat. Oke, keren sekali. Yuk, jangan sampai terlewat informasinya, langsung bisa dibuka di link yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dina untuk cek syarat-syaratnya. mb.undip.ac.id pmb.undip.ac.id. Lalu kita kembali ke Mas Agus. Tadi sudah kita dengar beberapa jalur untuk masuk ke FISIP Undip ya, dan saya dengar jalur mandiri itu jadi salah satu jalur untuk masuk juga ya ke FISIP Undip ini. Dan apakah jalur mandiri itu hanya dilakukan sekali saja atau ada beberapa termin, Mas Agus? Kita pernah melakukan ujian mandiri itu sampai dengan 2 kali. Ya, melihat atau mengidentifikasi kira-kira animonya seperti apa. Nanti kita akan buka ujian mandiri tahap pertama. Jika dirasa itu sudah memenuhi kuota, perlu kami sampaikan di sini penting bahwa kita menerima kuota untuk masing-masing prodi ada di angka 280 orang. 280 untuk jalur mahasiswa. Ya, untuk jalur reguler dan IUP. Ya, itu ada 280, itu ada di program studi yang ada di kita. Baik. Saya rasa itu adalah kuota yang besar. Jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman kemudian melihat bahwa masuk ke Undip itu susah, enggak. Ya, karena kita menyediakan kuota yang relatif besar. Betul. Mungkin bisa dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain, kira-kira kuotanya ada di berapa. Kalau misalnya katakanlah yang daftar itu 1000, kemudian kuotanya 260 orang, 280 orang, itu kan berarti tingkat persaingannya nggak susah-susah amat lah. Betul. Ya, menjadi susah ketika animonya banyak tapi kuotanya kecil atau kuotanya sedikit. Nah, teman-teman semuanya, jalur ujian mandiri untuk tahap pertama ya, nanti kita lihat apakah ada tahap kedua atau enggak, melihat teman-teman yang daftar ulang ya,
itu akan dibuka pada tanggal 11 Februari sampai dengan 10 April 2025. Nah, teman-teman catat tanggalnya dan jangan lupa untuk selalu mantengin pmb.undip.ac.id karena semua hal yang berkaitan dengan updating informasi tentang jalur masuk yaitu ada di sana. Ya, itu update. Betul sekali. Jangan percaya dengan sumber-sumber lain selain pmb.undip.ac.id dan teman-teman semuanya jangan percaya omongan-omongan orang yang menawarkan untuk membantu masuk melalui membantu Joki, masuk ke misalnya, Undip, ya, membantu masuk melalui Undip atau misalnya Ya. katakanlah ada orang yang menawarkan untuk sejumlah uang tertentu untuk bisa masuk ke Undip, itu semuanya enggak benar. Karena murni dari Karena seleksi. ya dari seleksi. Harus Pantengin dilalui. informasinya di sana. Kemudian untuk jalur SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes itu akan dibuka pada tanggal 11 sampai dengan 27 Maret. Sebulan lagi ya. Masih Sebulan lagi sebulan. itu nanti teman-teman persiapan untuk masuk melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes. Nggak usah datang ke Undip, tetap di kota kalian masing-masing aja ya untuk mendaftar. Ya masuk ke lamannya snpmb.bppp.kemendikbud.go.id ya atau teman-teman silakan googling aja untuk jalur SNPMB di Google, nanti sudah muncul linknya. Nggak usah datang ke Semarang. Ya, cukup ujian di kota kalian masing-masing, tapi jangan lupa pilihan 1 itu Undip, pilihan 2 Undip, dan pilihan 3 Undip. Undip. Dan teman-teman semuanya pendaftaran masih dibuka dari tanggal 4 Februari sampai dengan 18 Februari 2025. Masih ada kesempatan. Satu hari lagi. Satu hari lagi. Besok pendaftaran akan ditutup, jadi sekarang ayo yang Yes. belum daftar Satu segera lagi daftar. kita kasih tip buat teman-teman ya, kalau mau mendaftar di Undip, ya teman-teman yang tinggal di Jawa Tengah, pilihlah perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah terlebih dahulu karena itu akan memberikan peluang lebih besar. Kalau misalnya katakanlah tinggal di Semarang kemudian daftarnya di Bali, itu kemungkinan skornya atau kemungkinan poinnya itu relatif lebih sedikit. Oke. Ya. Jadi mungkin kalau ada kata orang tuh bangun desone dewe Ya, gitu ya bangun Mas desone Agus. dewe. Dan ternyata peluangnya pun juga Iya, lebih iya, besar iya. ya Iya. kalau kita mendaftar di wilayah kita Ya, masing-masing. dan begitu. tentunya juga dilihat kira-kira perguruan tinggi itu qualified-nya seperti apa. Iya, Kita betul jaminan sekali. karena kita semuanya sudah terakreditasi unggul dan kita sudah terakreditasi internasional. Oke. Ya. Baik, jadi teman-teman jangan sampai terlewat. Semua informasi secara resmi dibagikan lewat website official ya, Yes. Mbak Dina dan juga Mas Agus. Jadi jangan pernah percaya kalau ada tawaran-tawaran untuk joki dan lain sebagainya, jangan pernah percaya dan langsung menuju ke sumber officialnya. Mas Agus dan Mbak Dina, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut, tapi boleh mungkin kita sambil berjalan-jalan melihat Oke. fasilitas FISIP yang keren banget ini. Boleh. Oke, silahkan. Ya. Wow, keren sekali. Jadi ini adalah wajah baru dari perpustakaan FISIP Undip. Betul. Keren sekali. Dulu kalau di sini saya lihat itu raknya masih tinggi-tinggi, berjajar, full buku. Jadi kesannya itu kurang nyaman ya untuk belajar. Dan ternyata wajah barunya ini kayaknya akan semakin semangat mahasiswa untuk Ya. membaca, Mas Agus. Kita inginnya selalu ada perubahan, selalu ada inovasi ya. Betul. Yang mana ya kan dengan apa yang kita lakukan ini mahasiswa akan semakin enjoy ya mengerjakan skripsi atau mengerjakan tugas-tugas akhir yang lain. Betul sekali. Bening. Ini sengaja kita adopsi dengan menggunakan model perpustakaan di negara-negara yang sudah maju, Yes. yang mana perpustakaan tidak didesain dengan menggunakan rak-rak yang Rak yang tinggi-tinggi. tinggi. Betul Kita sekali. mengurangi untuk jumlah buku fisik, tapi kita banyakin jumlah Digital book? digital. Yes, ya. betul Booknya ya. sekali. Tujuannya supaya teman-teman nanti bisa mengakses informasi dengan lebih mudah, Betul, melakukan betul. diskusi di ruang perpustakaan. Kita pengen menciptakan kenyamanan yang luar biasa buat Betul teman-teman mahasiswa sekali. belajar di sini. Pun juga dengan ukuran rak yang lebih pendek, tidak terlalu tinggi, lebih mudah kita untuk meraih ilmu begitu Ya, ya. betul, Mas betul. Agus mungkin filosofinya seperti itu. Kita harapannya seperti itu ya, dalam Yes, artian betul. ketika kita display dengan tampilan-tampilan yang menarik, minat mahasiswa untuk membaca buku, memperkaya wawasan, itu akan jauh Meningkat. lebih meningkat dibandingkan kalau perpustakaan zaman dulu itu kan rak-raknya sampai segini ya. Yes, betul Orang sekali. mau ngambil gini aja susah. harus ya kan? minta bantuan Harus dulu minta lah, bantuan harus dulu. naik dulu Ya, lah gitu ya ya. kan. Teman-teman nanti juga bisa mengakses untuk e-library kita dengan koleksi buku hampir sekitar kurang lebih 10.000 judul buku. Luar biasa. Dan itu semuanya terkoneksi ke semua universitas, semua perpustakaan di Universitas universitas. Diponegoro. Iya. Luar biasa. Jadi ketika Bening sudah punya kartu keanggotaan di FISIP, itu bisa mengakses ke FEB,
ke perpustakaan pusat yang ada di rektorat dan juga ke fakultas yang lain. Karena terintegrasi Karena satu terintegrasi. universitas di Ponorogo Iya, ya. Berarti betul. bentuknya adalah library untuk buku-buku digital ya. Buku digital. E-library. Library. Keren sekali. Jadi ini memang desain yang sangat futuristik dan mungkin terinspirasi juga saya pernah lihat di beberapa foto gitu ya bahwa library di luar negeri di Eropa misalnya itu sudah mengadopsi jenis shellbook seperti Betul. ini ya. Betul sekali, Mbak. Layanan perpustakaan juga menjadi indikator penilaian rankingan. Yang mengapa kita buat seperti ini untuk memenuhi elemen penilaian untuk QS World Class University Ranking. Alhamdulillah yang kita upayakan sekarang kita sudah mendapatkan peringkat nomor 2 perguruan tinggi terbaik se-Indonesia. Terus kemudian kita juga ada di peringkat 87 terbaik se-Asia. Dan by subject kita ada di 400. Dan di dunia berdasarkan QS World University Ranking kita ada di peringkat 500. Tahun ini kita akan mencapai di peringkat ke-400. Doakan. Luar biasa. Ya kan? Semoga tercapai semuanya. Ya kan? Lama-lama rankingnya semakin naik, semakin naik. Mahasiswanya semakin keren juga ya. Itu buat modal teman-teman mahasiswa nanti ketika lulus ya sudah mendapatkan garansi bahwa ini adalah perguruan tinggi yang baik. Jaminan mutu Jaminan ya. mutu. Betul sekali, dan juga ini juga akhirnya akan mensupport, menunjang ya fasilitas-fasilitas ini untuk mahasiswa yang tadi dikatakan oleh Mbak Dina IUP program. Betul, Mbak. tentunya. Terinspirasi dari bagaimana suasana kampus di luar negeri ya, nyambung nih ke IUP nih, ya di mana di IUP kita itu kita support dengan adanya seperti visiting lecturer ya, belajar langsung dengan para dosen, para ahli dari luar negeri kita datangkan ke Indonesia maupun belajar via online ya, dan kita juga ada exchange relation ya, di mana mahasiswa berkesempatan untuk exchange ke luar negeri. Kita sudah ke beberapa negara di seluruh dunia tersebar, ada di Malaysia, Korea Selatan, Hungaria, kemudian juga ada di Jepang, ya, ongoing sudah ada di Jepang, Italia, ya, kemudian Taiwan juga ya Mas Agus ya. Nah, itu dan ke depan ya, bening kita usahakan teman-teman yang ada di IUP untuk bisa melakukan mendapatkan double degree. Kalau selama ini kita masih CTS, ya kita masih exchange yang hanya mendapatkan semacam surat keterangan dan nilai transkrip, tapi besoknya kita akan usahakan untuk bisa mendapatkan 2 ijazah dari 2 perguruan tinggi, yaitu Undip dan perguruan tinggi mitra di luar. Biasa. Dan yang pasti Mbak Bening, fasilitas yang kita tawarkan untuk program IUP juga premium. Premium? Ya. Apa saja boleh di-spill nih? Dari ruang belajar, belajarnya, kemudian termasuk juga fasilitas-fasilitas materi-materi yang diberikan. Pun juga premium ya, materinya di-upgrade ke internasionalisasinya. Betul sekali. Jadi jangan lupa nih, kita kembali lagi ingetin nih buat adik-adik buat daftar nih jalur mandiri IUP, IUP program bisa akses di pmb.undip.ac.id karena pendaftarannya ini nanti masih dibuka. Mulai ya di tanggal 22 Februari sampai dengan 10 April. Nah, jangan sampai kelewatan ya, karena masih dibuka ya sampai sekarang. Karena tadi banyak sekali keunggulan dan juga manfaat kalau misalnya kita itu menjadi mahasiswa di program IUP, begitu ya Mbak Dina dan Mas Agus. Tentunya juga mendapatkan double degree. Tadi seperti yang Mas Agus kita usahakan katakan ya. Keren sekali. Nah, ngomong-ngomong Mbak Dina, dari tadi kita sudah berjalan-jalan, ini apa sih? Kok sepertinya menarik sekali ya. Mbak Bening, ini adalah produk dari lab kewirausahaan yang ada di FISIP Undip. Wah, ini keren sekali ya. Jadi ini adalah salah satu produk dari laboratorium. Ya, dan masih ada produk-produk yang lain. Ada kita berdiri tahun 1959. Salah satunya pada angkatan 2015. Yes, benar sekali, pada tahun 2015. Aduh, kok panjang tahunnya. Senior dan sudah pengalaman. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak apa saja nanti produk-produk dari lab yang ada di FISIP Undip, sambil kita nanti lihat-lihat ke spot favorit mahasiswa lainnya. Oke. Mari, yuk. Tempat jajan baru nih
Kami di Kota Semarang. Lokasinya ada di bangunan penuh historis yang pernah jaya pada masanya, yaitu Pasar Johar. Tepatnya di Food Court UMKM Kota Semarang, lantai 4, Pasar Johar Selatan. Ada kopi dan jajanan kekinian, makanan khas Semarang, jajan pasar, sampai warmindo pun juga ada. Tempatnya bersih dan luas, dengan pemandangan alun-alun Johar dan Masjid Kauman yang legend banget. Tersedia lift untuk menuju lantai 4. Di sini pun terdapat free wifi dan bakal ada penampilan live music juga. Jajan di sini artinya kamu support UMKM lokal agar semakin bertumbuh. Yuk jajan dan jalan-jalan ke Food Court Pasar Johar Selatan. Baik, e-people, sekarang saya ditemani dengan Mas Agus dan juga Mbak Dina sedang berada di salah satu spot favoritnya mahasiswa FISIP Undip, begitu ya, Mbak Dina dan juga Mas Agus. Jadi di sini tadi saya sudah melihat beberapa kuliner juga ya, Mbak Dina dan Mas Agus, dan rata-rata yang sedang mengerjakan aktivitas memasak, menyiapkan itu semuanya adalah mahasiswa. Betul. Oh, jadi mungkin bisa diceritakan sebenarnya apakah ini juga menjadi salah satu lab untuk praktikum agar mahasiswa semakin matang mempraktikkan teori-teori yang telah didapatkan. Ya, betul sekali Mbak Bening. Jadi tadi Mbak Bening lihat bahwa yang mengerjakan semua mahasiswa, betul itu mahasiswa semua. Dan ini adalah sarana prasarana ya laboratorium ini yang digunakan untuk menunjang pembelajaran yang ada di kampus FISIP. Kebetulan yang di belakang kita ini ada Lab Food and Beverage milik Departemen Administrasi Bisnis. Kita ada brandnya adalah Yuandong. Yuandong, ya, sangat Korea sekali. Ya, Korea banget gitu ya Mbak. Jadi memang makanan-makanan Korea nih yang disajikan. Dan ada juga teh Pak Blangkon, Jawa banget nih. Gitu Jawa ya. banget. Nah itu di sini semua yang mengerjakan adalah asisten, Mbak. Itu Dan itu adalah mahasiswa ya? Administrasi Bisnis. Keren. Dan ada juga dari Departemen Administrasi Bisnis ada lab untuk menyediakan aparel, ya itu kita nyebutnya adalah laboratorium BizHub. Oke, jadi itu adalah untuk kegiatan menjahit mungkin? Ya misalnya, ada, membuat jadi ada baju. proses produksi, ya kita belajar dari manufacturingnya, kemudian bagaimana operasinya, sampai dengan memasarkan. Gitu. Itu adalah salah satu lab aja nih yang ada di departemen yang ada di FISIP, baru salah satu. Masih ada lagi, masih ada yang lain. Ada lab dari Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, ada lab Tata Kelola Pemerintahan. Ini adalah salah satu produk dari Yuandong. Yuandong dihadirkan langsung ya, spesial Korea banget Mbak. di Ngobras edisi Ngobras Gustu Kampus. Terima kasih Langsung Mbak. berasa lagi exchange ke Korea. Exchange di Korea ini ya. Ini semuanya makanan Korea ya? Yes. Yang bikin orang Korea juga bukan nih? Bukan ya? Oke, semoga besok bisa ke Korea beneran ya. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa kami dari administrasi bisnis. Oke, semangat kuliahnya, semangat prakteknya juga. Terima kasih. Jadi ada beberapa lab lainnya juga? Ada Mbak Bening, ada yang lain. Tadi lanjut ya dari Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan ada lab Tata Kelola Pemerintahan. Oke. Yang mana di situ menjelaskan mengenai tools Big Data Analytics, studio podcast newsroom, dan juga mimbar praktik orasi untuk melatih keterampilan dalam berorasi ya, maupun bernegosiasi. Dan juga ada lab kebijakan dan manajemen organisasi publik milik Departemen Administrasi Publik. Ya, yang berisi tentang tools smart device untuk analisis kebijakan. Gitu ya. Masih ada lagi loh Mbak lab yang lain yang dimiliki oleh departemen yang ada di FISIP, yaitu untuk Departemen HI ada lab Transorganized Crime, ya berisi tentang tools smart device terkait dengan cyber security crime nasional dan internasional. Itu memang kekhasan yang dimiliki dari Departemen Hubungan Internasional yang ada di Undip. Nah, dan yang terakhir ada dari Departemen Ilmu Komunikasi, kita ada lab multimedia dan newsroom. Ya, di situ mahasiswa bisa berlatih. Di situ ada studio TV, kemudian broadcast, ya banyak semua alat-alat mahasiswa yang
mempersiapkan untuk jadi presenter, penyiar, videografi dan juga fotografi. Mungkin Mas Agus bisa menambahkan. Ya, ada hal yang ingin kami sampaikan bahwa FISIP tidak hanya sekedar mencetak orang-orang yang nanti akan bekerja di kantor menjadi staf. Ada satu profil lulusan yang kita bidik adalah mereka-mereka kita arahkan untuk menjadi entrepreneurship. Yes, Ya, betul sesuai sekali. latar belakang ilmunya masing-masing. Ya, kita di profil kita memang salah satunya diarahkan ke sana. Jadi mata kuliah yang kita berikan kepada teman-teman mahasiswa itu bisa digunakan atau bisa dipakai untuk mereka berwirausaha. Salah satunya itu adalah laboratorium yang dimiliki oleh Departemen Ilmu Komunikasi, bahwa laboratorium ini nantinya bisa membuat teman-teman memiliki skill ataupun keahlian mengembangkan bakat untuk menjadi wirausaha. Misalnya, ya salah satu sekarang yang lagi jadi happening itu di laboratorium multimedia kita ajarkan teman-teman menjadi host live streaming. Host live streaming Yes, secara ya kan? langsung. Secara ya. langsung, karena itu menjadi pasar kerja yang Betul bagus. sekali, betul sekali. Bening. Dimana sekarang semua perusahaan hampir menggunakan tools digital sebagai alat promosi. Pemasaran, Alat marketing, pemasaran, betul. marketing. Dan itu membutuhkan tidak cuma sekedar aktivitas promosi yang sifatnya statis seperti iklan, tapi juga aktivitas promosi yang sifatnya interaktif seperti Betul host sekali. live streaming. Betul Itu sekali. pasar ataupun itu bidang kerja yang luar biasa. Teman-teman nanti bisa membuat usaha berangkat dari keahlian ataupun skill yang dikembangkan di laboratorium multimedia. Entah itu di komunikasi, juga di bisnis, di publik, itu semuanya kita arahkan. Salah satu profesinya adalah menjadi entrepreneurs atau mereka membuka Betul. usaha di bidangnya masing-masing. Salah satunya ini yang sudah ada di depan Yes, kita ya semua kan? ada Yuwondo. Produk-produk. Betul sekali, mungkin bisa Yang kita dilihat, ya. cicipi Mas Boleh, Agus dan silakan, Mbak Dina silakan, bersama. silakan. Ini ada produk namanya adalah Ini tteokbokki kalau nggak salah ya. Tteokbokki. Jadi ini memang kan makanan Korea, kuliner Korea itu semuanya sedang diminati sekali oleh Betul. Gen Z begitu ya Mas Agus. Dan Ya, ternyata iya. kalau misalnya kita kuliah di FISIP nggak perlu jauh-jauh ya, nggak perlu online. Kalau misalnya mau pesen makan Korea ternyata ada di Ada. Yuwondo begitu. Oh, ini juga produk dari mahasiswa kami yang ada di produk lab kami juga ya. Ada tumbler, ada topi gitu, dari lab yang aparel. Jadi memang lab ini sangat dimanfaatkan ya untuk Oke, iya, betul. agar mahasiswa itu bisa mempraktikkan secara langsung teori-teori yang sudah diberikan Iya. begitu. Nah, ini selain tteokbokki ada apa lagi Mbak Dina? Ada odeng nih Mas Agus, Ada ayo. odeng. Ah. Ayo coba kita Ayo kita cicip-cicip coba, ayo. mungkin. Ya. Mas Agus favoritnya yang mana nih? Odeng Favoritku atau yang dimakan Mbak Dina ini. Kita tuker ya. boleh tuker sama saya juga boleh. Enggak usah. Nah, ini berarti dibuat langsung oleh Iya, mahasiswa langsung. administrasi Yes. bisnis Iya. ya. Ada asisten lab yang membantu untuk proses ini semua. Kita udah buka ini sekitar kurang lebih hampir setahun ya. Setahun. Dan prosesnya bagus, sudah dapat profit juga nih. Sudah Iya. dapat profit. Iya, udah dapat profit. Jadi pengelolaan ya. keuangannya pun juga tertata rapi ya Yes, Mas tertata Agus? rapi. Jadi pelatihannya bukan hanya bagaimana kita mempersiapkan produknya, tetapi juga hingga ke pengelolaan keuangannya, Ya, betul. maintenance bisnisnya, Yes. marketingnya pun Ya. juga Ya. keren sekali. Jadi ini memang betul-betul, yuk siap kerja, inilah tempatnya di FISIP Betul. Undip begitu Yes. ya, keren sekali. Lalu Oke. kalau dari Mas Agus dan juga Mbak Dina sendiri ya, bagaimana melihat kesempatan untuk mahasiswa ini mempraktikkan keilmuannya ketika nanti mereka di masa depan menjadi generasi pemimpin bangsa? Oke, ya kan ya. Baik, Bening, di tempat kita tidak sekedar kita ajarkan konseptual. Bahwa kita memiliki banyak sekali kerjasama dengan instansi yang mana instansi pemerintah, BUMN, swasta itu menjadi mitra kita untuk memberikan skill ataupun keahlian yang tidak didapatkan di kampus. Ya. Ya, karena dosen-dosen di sini mengajarkan konseptual, terus kemudian kita terjunkan mereka untuk magang di perusahaan ataupun di instansi. Tujuannya supaya mereka tidak mengalami culture shock ketika mereka masuk ke tempat kerja. Betul. Dan sulit melakukan adaptasi. Kita pengen mencetak generasi yang ready to use. Ya, jadi teman-teman pengguna kita nggak akan ngajarin lagi, tapi langsung bisa Siap digunakan untuk atau bekerja. bisa digunakan untuk bekerja. Betul sekali. Beberapa mitra yang bekerja sama dengan kita ada BUMN, terus kemudian ada lembaga, instansi pemerintah hampir mayoritas Ya. bekerja sama dengan kita, terus kemudian juga perusahaan yang bergerak di bidang digital. Ya, seperti beberapa teman kita ada yang magang di Gojek, beberapa teman kita juga ada yang magang di perusahaan-perusahaan platform-platform digital yang lain. Ya, rata-rata mereka ketika magang sudah mendapatkan tawaran untuk bekerja di situ. Langsung. Karena mungkin dilihat kualitasnya Yes. ternyata pas magang ini kayaknya udah bukan magang Ya. lagi levelnya ya, tapi langsung siap untuk bekerja. Rekognisi ataupun capaian itu dibuktikan dengan Undip mendapatkan peringkat nomor 1 di employability Luar ranking biasa. yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek Dikti, bahwa
lulusan kita itu masa tunggunya mendapatkan pekerjaan nggak sampai 6 bulan. Tidak sampai Tidak setengah sampai- tahun Tidak ya, sampai setengah tahun itu langsung mendapatkan untuk pekerjaan. bekerja. Prospek kerjanya sangat luar biasa, terbuka luas di mana-mana ya kan, di instansi pemerintah maupun swasta. Lulusan kita yang ada di administrasi publik, mereka ada yang bekerja sebagai analis kebijakan PNS, kemudian juga ada konsultan kebijakan publik, administrator publik, dan juga ilmuwan atau peneliti di bidang kebijakan publik. Untuk teman-teman yang berasal dari program studi ilmu pemerintahan, di sana ada analisis sumber daya, PNS juga, terus kemudian juga ada analis pengaduan masyarakat, serta penanganan pelaksanaan kegiatan pesta demokrasi seperti pemilihan wali kota, bupati, dan juga pemilihan presiden. Terus kemudian prospek kerja untuk teman-teman dari HI ataupun hubungan internasional itu nggak cuma harus jadi diplomat, Tidak. ada tahun-tahun alternatif lainnya yang bisa dikerjakan oleh teman-teman Betul. dari HI, seperti misalnya katakanlah dia menjadi analis hukum, terus kemudian menjadi negosiator Betul. untuk penanganan kejahatan internasional, dan juga menjadi networking consultant. Untuk administrasi bisnis tentunya menjadi entrepreneurship, itu yang kita inginkan. Seperti slogannya administrasi bisnis adalah menjadi entrepreneurs yang beretika. Wow, keren sekali. Jadi memang orang punya bisnis itu harus punya etikanya juga gitu ya, iya. Mas Agus. Dan juga ahli akuntan publik, analis bisnis, dan juga analis administrasi bisnis. Untuk program studi ilmu komunikasi, lulusannya salah satunya adalah Bening yang sekarang bekerja menjadi pemerintah humas ataupun PNS Betul di instansi sekali. milik pemerintah, dan juga bisa ngerangkep juga jadi presenter, MC, broadcaster, jurnalis, public relations spesialis, konsultan komunikasi, dan juga bisa menjadi konsultan politik. Betul Itu sekali. prospek yang sangat luar biasa karena kita hampir tiap 5 tahun sekali itu menyelenggarakan hajatan politik, dan itu menjadi ladang untuk pekerjaan-pekerjaan konsultan politik. Tentunya Sangat di prospek. bidang sosial dan juga politik ya, Yes. karena kita setiap 5 tahun sekali pasti akan terjun di bidang Ya. itu begitu ya, Mas Agus. Dan satu lagi yang sekarang lagi happening itu menjadi sosial media Nah, spesialis. ini dia. Seperti tadi live streaming, Betul. podcast, Podcast. marketing, Betul. dan lain sebagainya. Semuanya itu penting ya untuk Yeah. dimiliki. Bahkan di bidang-bidang lainnya pun, misal pun itu teknik atau juga IPA mungkin, pasti di dalamnya tetap Yeah. butuh skill-skill sosial dan juga Betul. politik. begitu ya, Berdasarkan Mas hasil Agus. kita tracer study ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita mendapatkan ranking nomor 1 untuk lulusan yang cepat Employability, mendapatkan pekerjaan. Baik. Dan kita juga melakukan survei, itu rata-rata mereka bekerja di sektor digital. Peluang yang bisa dimasuki Bening Sangat meskipun besar. sudah bekerja di pemerintahan nanti Nah, bisa nyambi ini jadi dia. Nanti saya dikasih host tipsnya ya, live Mas Agus. streaming. Ya. Ada juga ini Mas Agus, Mbak Bening, Ya. terkait dengan program Pasca Sarjana di FISIP Undip nih. Ya, kita ada menawarkan program magister maupun doktoral ya Mas Agus ya. Yes. Di 5 departemen di departemen-departemen yang ada di FISIP ini. Untuk S2 ada di Magister Ilmu Komunikasi ya, kemudian ada di Magister Administrasi Bisnis, Yes. ada Magister Ilmu Politik, dan juga Magister Administrasi Publik. Publik. Dan sedangkan untuk program doktoral kita ada Doktor Ilmu Sosial dan juga Doktor Administrasi Publik. Jadi join, ayo, nggak usah ragu. Luar Mungkin ada yang biasa. tertarik ke sana, silakan pantengin pmb.undip.ac.id, nanti masuk ke program Pasca Sarjana. Luar Ya, biasa. bisa ada kelas kerjasama juga ya, Yes. jadi memudahkan. Jadi FISIP Undip ini punya beberapa prodi gitu ya, bukan hanya S1 saja, Ya. tetapi juga S2. dari pasca sarjana, S2 dan S2 S3. dan S2 dan S3, D3-nya pun Sudah nggak ada. Oh, sudah tidak Ya. ada. Berarti Teman-teman yang sekarang D3 sudah bermigrasi ke sekolah vokasi. sekolah vokasi. Sekolah vokasi. Sekolah vokasi itu kalau di FISIP itu ada S1, S2 dan juga S3. S3. Ya, jangan lupa juga Mbak Bening, kita bisa cek websitenya FISIP Undip di visip.undip.ac.id. Kita juga punya Instagram dan juga TikTok, yaitu akunnya ada di FISIP Undip.official, dan YouTube-nya ada di FISIP Undip Official. Kita 24 jam menerima DM, Pak, ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, silakan DM kita aja, nanti kita akan berikan respon cepat. Yes, betul sekali. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bisa berkarir dengan sangat siap gitu ya Mas Oke. Agus dan Mbak Dina. Di FISIP inilah tempatnya untuk teman-teman calon mahasiswa bisa belajar bukan hanya dari teorinya saja, tetapi langsung praktik terjun ke lapangan. Bahkan tadi seperti yang Mas Agus dan juga Mbak Dina sampaikan, ketika mereka sedang melaksanakan internship atau magang Yeah. gitu ya, justru malah langsung diajak suruh Yes. bekerja ya. Jadi langsung ke websitenya dan juga daftar sekarang untuk di FISIP Undip. Jadi mahasiswa yang sangat kreatif dan inovatif.
kita boleh lanjut makan? Oke, Mungkin Mas Agus dan kan. Mbak Dina? Ya, Oke. silahkan ya. Yuk. Selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Sebagai salah satu fakultas unggulan di Universitas Diponegoro, FISIP hadir untuk mencetak generasi unggul, profesional, dan berintegritas serta berdaya saing global. Dengan status sebagai fakultas bertaraf internasional, FISIP berkomitmen memberikan yang terbaik bagi seluruh sivitas akademika. Fasilitas yang modern dan nyaman menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman belajar di FISIP Undip. Suasana hangat dan profesional langsung terasa melalui area lobi yang dirancang dengan estetika yang menarik. Pada pengembangan keilmuan, FISIP memiliki berbagai fasilitas akademik yang mendukung proses pembelajaran. Masjid yang berada di tengah kampus menjadi pusat kegiatan spiritual dan moral, menciptakan harmoni antara pendidikan dan pengembangan karakter. Laboratorium Newsroom dan Multimedia dirancang khusus untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi profesional media. Sementara laboratorium kewirausahaan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menjadi penggerak ekonomi kreatif dan inovatif. FISIP Undip adalah tempat di mana potensi setiap individu diasah dan menciptakan perubahan yang berdampak. Dengan fasilitas yang lengkap, suasana kampus yang inspiratif, dan dukungan akademik yang maksimal, FISIP memastikan setiap mahasiswa dapat lulus tepat waktu dengan kompetensi yang unggul yang dibutuhkan dunia global. Bersama FISIP Undip, mari wujudkan masa depan yang lebih cerah dan bermartabat. FISIP Undip, the world class faculty. Baik, e-people, tadi kita sudah berkeliling di beberapa tempat fasilitas yang ada di FISIP Undip bersama dengan Mbak Dina dan juga Mas Agus. Sekarang saatnya untuk kita bertemu kembali dengan Bapak Teguh Yuwono. Baik Mbak Bening, thank you. Yes, sekarang kita ada lagi di mana Sekarang Bapak? kita berada di salah satu fasilitas yang luar biasa yang kita digunakan untuk mendevelop mahasiswa, meningkatkan kemampuan mereka, yaitu laboratorium komunikasi. Luar biasa. Di sini orang bisa belajar menjadi penyiar, di sini orang bisa belajar berlenggak-lenggok di depan kamera, sehingga mereka bisa beraktivitas dengan baik. Sambil jalan kita ya, sambil lihat fasilitas ini. Kita bisa lihat Jadi, fasilitas yang ada di sini. Ini bisa dipakai untuk latihan podcast, ya, bahkan bisa juga untuk latihan membaca jadi penyiar. News anchor juga ya Bapak? Bisa, iya bisa news anchor. Ya ini juga yang penting juga ini kalau kita misalnya ada dialog atau diskusi atau latihan menghandle debat presiden atau debat bupati wali kota, mereka bisa kita setting di sini. Latihan berkomunikasi, berinteraksi, talk show dan sebagainya. Jadi ini salah satu media yang kita pakai dan ini kita siapkan sudah penuh dengan desain ya. Jadi ini kalau kita lihat alat-alatnya ini memang tidak murah sih, tetapi untuk tadi mahasiswa penting dilakukan. Jadi jangan khawatir bagi mereka yang ingin kuliah di sini di ilmu komunikasi, di ilmu pemerintahan, administrasi publik, hubungan internasional, dan juga administrasi bisnis. Jangan lupa bisa cek di web kita ya guys di pmb.undip.ac.id. Di situ semua atau ditulis di Google pendaftaran
mahasiswa ke Undip, ke FISIP Undip itu langsung sudah muncul kemana-mana. Yes, betul sekali karena saya lihat di media sosial pun Bapak ini salah satu ikon yang viral juga ya Bapak. Iya, sering kita tampilkan di banyak kita. Bahkan Pak Dekan pun media sosialnya cukup aktif dengan ikon Hi Guys-nya ya Bapak. Hi Guys-nya lumayan keren ya. Karena bagi kami generasi sekarang itu kan generasi baru ya, yang tidak mudah juga dilakukan proses-proses banyak hal. Oleh karena itu sosial media supaya mereka get in touch ya. Tiap hari kan mereka pegangannya itu. Jadi supaya clear mereka paham bahwa memang inilah cara bagaimana mengelola dan memperbaiki masa depan mereka dengan berkuliah, dengan berinteraksi supaya menghasilkan satu kompetensi yang cukup sehingga mereka bisa belajar dan kuliah di sini. Betul sekali. Berkaitan dengan interaksi Bapak, mahasiswa tentunya bukan hanya berinteraksi dengan mahasiswa juga ya Bapak, tetapi juga berinteraksi dengan dosennya juga. Satu bagaimana, itu Bapak? bisa juga dengan luar juga, nggak hanya dosen. Karena saya sering datangkan juga praktisi ke sini, peneliti juga ke sini, kemudian orang dari misalnya di media ya ke sini, bisnis juga ke sini. Jadi mereka lengkap lah belajar di dalam dan di luar kelas. Bahkan mereka bisa MBKM. Dan jangan lupa kita punya jaringan internasional, jadi sekitar 30-35 jaringan kita di seluruh dunia. Orang bisa magang di sana, tidak hanya IUP, tidak hanya International Undergraduate Program, tapi juga reguler pun bisa ke sana, asal memenuhi requirement untuk bisa kuliah, bisa istilahnya CTS ya, Credit Transfer System, bisa ke Amerika, ke Eropa, ke Korea. Favoritnya di Korea guys, ini favoritnya Korea. Bahkan tadi juga kulinernya ada yang temanya Korea ya Korean Bapak. food. Itu namanya Pak Blangkon, teh Pak Blangkon dan Juwondong Korean food. Itu dari nama saya itu Yuwono. Luar biasa. Yuwondong Korean food. Yuwono versi Koreanya ya Yes, Bapak. okay. Boleh satu pesan Bapak untuk generasi saat ini nanti di masa depan ketika mereka menjadi pemimpin, apa yang harus dimiliki skillnya dan bagaimana caranya? Pesan saya adalah di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Yang ada adalah kamu harus keyakinan. You have to be self confident. Dengan percaya diri apapun bisa kamu raih. Oleh karena itu tetap semangat, tetap bekerja keras, tetap yakin bahwa apa yang ingin kamu peroleh pasti akan tercapai. Tentu dibarengi dengan tawakal dan berdoa, itu penting. Luar biasa, jadi jangan pernah patah semangat, terus belajar, dan jangan lupa untuk jadi mahasiswa FISIP Undip ya Bapak. Karena fasilitasnya sangat lengkap, menunjang prestasi para mahasiswanya, dan juga sangat suportif untuk menjadikan mahasiswa masa kini menjadi pemimpin masa depan. Begitu ya Bapak. Siap, betul. Terima kasih banyak Bapak, kami telah diberikan kesempatan. Mereka untuk bersekolah di FISIP Undip, ketemu kita semuanya guys. Tentunya. Terima kasih banyak Bapak, kami telah diajak berkeliling di FISIP yang sangat keren gitu. Jadi e-people, jangan lupa untuk terus standby di media sosialnya FISIP mungkin, di websitenya juga untuk daftar langsung menjadi mahasiswa FISIP yang siap kerja ketika lulus nanti. Saya Benisa Saling Talang dan juga Yuwono, Dekan FISIP. Terima kasih, pamit dan saksikan Ngobras di episode berikutnya. Mari Bapak. Oke.